Episode 4471-4480. 4471 Liga Keadilan datang untuk menunjukkan niat baik. Kelahiran pembangkit tenaga listrik tingkat chaos tidak bisa diremehkan di sini di Justice League. Tidak mudah menyinggung perasaan. Bahkan jika putranya dipenggal olehnya, bahkan jika dia mengambil harta surgawi putranya. Dia juga berada di level kekacauan, dan dia tahu betapa menakutkannya level ini. Kirim seseorang untuk menyelidiki aliansi Istana Naga ini, ingat, jangan menyinggung perasaan dengan gegabah. Pemimpin Justice League menginstruksikan putranya. Ini ayah. Meskipun Raja Jinxiu tidak berdamai, dia tidak berani untuk tidak patuh. Dia juga mengetahui kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat kekacauan. Saya juga tahu bahwa saya tidak dapat memprovokasi Anda dengan gegabah. Hanya saja akan ada keengganan di hati saya. Justice League mulai menyelidiki beberapa masalah dengan Dragon Palace Alliance. Dengan perkembangan Justice League saat ini, semua informasi tentang Dragon Palace Alliance, termasuk beberapa informasi tentang tempat asalnya, akan segera dikirim ke pemimpin Justice League. Seluruh tempat asal telah disatukan oleh Istana Naga ini. Ini, untuk bergabung dengan aliansi Istana Naga, apakah kamu masih perlu memberi Istana Naga banyak sumber daya dan harta? Pemimpin Justice League sedikit kaget saat melihat informasi yang dikirimkan oleh bawahannya. Liga Keadilan mereka, jika ada alam semesta yang ingin bergabung, mereka dapat bergabung sesuka hati. Bahkan, bergabung dengan Justice League dengan alam semesta yang kuat akan memberikan beberapa keuntungan. Namun, untuk aliansi Istana Naga, untuk bergabung dengan mereka, mereka harus memberi mereka banyak sumber daya dan harta. Ini bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah aliansi Istana Naga saat ini telah menyatukan tempat asal. Seluruh tempat asal, bahkan 6 eksistensi di tingkat Dao telah bergabung dengan aliansi Istana Naga. Aliansi Istana Naga ini jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Rekor Raja Naga dari Istana Naga. Kekuatannya jelas bukan pada tingkat kekacauan. Justice League bergumam, dan dia terus melihat informasinya. Ketika dia melihat beberapa informasi tentang Raja Naga dari Istana Naga, ekspresi serius muncul di wajahnya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dia benar-benar mengetahui pusat kekuatan Liga Keadilan, dan mereka tinggal di daerah yang kacau untuk waktu yang lama. Raja Naga menerobos ke alam yang kacau dengan kecepatan yang begitu cepat. Apakah itu harta karun? Petik 2. Pemimpin Justice League bergumam, terus menebak-nebak. Pergi dan panggil Song Ta, Demon Sword, dan Saint Santian ke sini. Pemimpin Liga Keadilan melihat bawahannya ke depan dan memberi perintah. Itu sekutu. Bawahan segera pergi dan mulai menghubungi pedang iblis Song Ta dan Santian Sengren. Posisi pemimpin Justice League di Justice League tidak perlu dipertanyakan lagi. Setelah Song Ta dan yang lainnya mendapat informasi, mereka segera bergegas. Pemimpin, aku tidak tahu harus memanggil apa untuk kita bertiga di sini. Song Ta dan yang lainnya membungkukkan tangan kepada pemimpin Liga Keadilan dengan rasa ingin tahu, dan bertanya. Hehe, tentang asal-muasal aliansi Istana Naga, berikut adalah informasi untuk Anda lihat. Apakah Anda tahu pemimpin aliansi Istana Naga, Raja Naga Istana Naga? Pemimpin Liga Keadilan tersenyum dan memberi isyarat agar mereka duduk, lalu sepotong informasi terbang di depan mereka. Ketika mereka melihat informasi di atas, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Ini adalah saudara Wang Xian, Raja Naga dari Istana Naga dari alam semesta Jiuyuan. Apakah dia, saudara Wang Xian, dia benar-benar telah menembus alam keberuntungan Tianyuan? Song Ta melihat informasi di atas dengan ekspresi kaget di wajahnya. Itu memang brother Wang Xian. Dia benar-benar membentuk aliansi yang kuat. Tingkat pertumbuhannya terlalu menakutkan. Pedang iblis juga memfokuskan matanya, dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Orang baik, sudah lama sekali, dan Raja Naga telah mencapai titik seperti itu. Orang bijak yang baik hati juga terguncang. Mereka telah berurusan dengan Wang Xian berkali-kali, dan bahkan Saint Santian telah berperang melawan Wang Xian. Tapi saya tidak menyangka pihak lain akan mencapai level yang mengerikan setelah ratusan juta tahun absen. Jinxiu pergi ke tempat asal kali ini untuk mencari peluang, dan dia bentrok dengan anggota aliansi Istana Naga di jalan. Raja Naga mengambil tindakan, dan dengan mudah membunuh Jinxiu dan dua tuan besar mereka, dengan kurang dari satu selusin pembangkit tenaga listrik. Selain itu, menurut informasi yang dicari, kekuatan Raja Naga dari Istana Naga bukan sekadar pembangkit tenaga listrik tingkat kekacauan.
Tentu saja, meskipun kejadian ini terjadi, tidak mungkin bagi kita untuk berkonflik dengan aliansi Istana Naga. Pemimpin Liga Keadilan berkata, karena Anda mengenal Raja Naga, saya ingin Anda berkunjung dan berteman dengan orang-orang kuat. Itu juga baik untuk Liga Keadilan kita. Selain itu, biarkan Jin Xiu pergi bersamanya dan menemaninya. Song Ta dan yang lainnya sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Menurut informasi pada data, Raja Naga, di antara 8 pembangkit tenaga Dao, memenggal 3 pembangkit tenaga Dao dari kam rangkaian kejahatan. Apakah ini benar? Pemimpin, dapatkah Anda menebak seberapa kuat Raja Naga ini? Santian Sengren melihat sepotong informasi di file tersebut, dan mau tidak mau bertanya kepada pemimpinnya. Aku mungkin tidak bisa melakukannya. Pemimpin Justice League terdiam sesaat sebelum berbicara. Ketika dia melihat informasi itu, dia juga terkejut. Raja Naga dari Istana Naga menghadapi lebih dari 200 peramal-peramal Tianyuan dari kam urutan kejahatan, namun dia berani menyerang secara langsung dan dengan paksa membunuh 3 eksistensi tingkat Dao. Kekuatan ini, dia mungkin tidak dapat melakukannya. Hal ini juga ada di benak pemimpin Justice League, yang sama sekali tidak menyangka menjadi musuh aliansi Istana Naga. Raja Naga dari Istana Naga lebih kuat dari yang dibayangkan. Ini, Song Ta Demon Sword Santian Sein dan yang lainnya sedikit terkejut. Meskipun pemimpin Justice League bukan yang terkuat di Justice League, dia juga satu-satunya level Chaos yang ada. Itu telah berada pada tingkat kekacauan selama lebih dari 50 miliar tahun. Dia benar-benar tahu bahwa mungkin ada celah antara dirinya dan Raja Naga. Apakah Raja Naga yang saya kenal, saudara Wang Xian itu terlalu kuat? Aku benar-benar tidak mengharapkannya. Pedang Iblis menghela nafas sedikit. Pemimpin, mari kita pergi ke aliansi Istana Naga bersama dengan Jin Xiu. Hubungan kita dengan Raja Naga tidak buruk. Kita telah banyak berurusan satu sama lain, dan Raja Naga tidak buruk. Song Ta menatap pemimpin Justice League dan berkata, "Oke, undang dia. Jika tidak ada yang harus dilakukan, kamu bisa datang ke Justice League sebagai tamu. Selain itu, kamu bisa melakukan beberapa kerja sama yang lebih mendalam, seperti transaksi sumber daya." Pemimpin Justice League merenung sejenak, dan berkata, "Kamu juga veteran Justice League, dan kamu dapat mendiskusikan dan memutuskan sendiri beberapa hal." Itu sekutu. Song Ta dan yang lainnya mengangguk. Tak lama kemudian, Song Ta dan yang lainnya bergegas menuju tempat asal. Pada saat yang sama, setelah Wang Xian menyelesaikan masalah Mandril Universe, masalah ini juga menimbulkan kehebohan di aliansi Istana Naga. Apalagi setelah mengetahui bahwa Raja Naga mereka memenggal kepala putra pemimpin Liga Keadilan. Namun, anggota aliansi Istana Naga tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi bahkan lebih bersemangat. 4472. Raja Naga kita terlalu ganas. Tidak masalah dari kekuatan atau alam semesta mana Anda berasal, selama Anda berani membuat masalah di sini di asal kami, Anda akan mati. Putra pemimpin Liga Keadilan adalah eksistensi tingkat Dao, dan ada pembangkit tenaga listrik tingkat Dao lain di sampingnya. Tuan Raja Naga kita membunuh 2 orang tingkat Dao lagi. Sudah. Putra dari pemimpin Justice League masih ingin menggunakan Justice League untuk mengancam kita, Lord Dragon King, dan Lord Dragon King akan membunuhnya secara langsung, tanpa rasa takut. Haha, bukankah itu terlalu tidak aman? Tidak peduli kekuatan apa yang kamu miliki, jangan marah di wilayah aliansi Istana Naga. Kekuatan aliansi Istana Naga kita saat ini tidak lemah. Tuan Raja Naga juga tahu bahwa meskipun mereka dibunuh, Liga Keadilan tidak akan berani datang untuk membalas dendam. Lagi pula, Liga Keadilan didirikan untuk kam urutan kejahatan, dan tidak mungkin melancarkan serangan skala besar karena tindakan pribadi. Selain itu, kam urutan kejahatan adalah musuh mereka yang sebenarnya. Setelah beberapa pembangkit tenaga dari alam semesta Mandril menceritakan apa yang terjadi di alam semesta mereka, pembangkit tenaga dari aliansi Istana Naga terkejut. Dia lebih memuja Raja Naga. Yang mereka butuhkan adalah pemimpin yang kuat dan protektif seperti Raja Naga. Kali ini, alam semesta Mandril sedang dalam krisis. Lain kali mungkin alam semesta saya sendiri. Berpikir dengan cara lain, mereka juga berharap Raja Naga akan melindungi mereka dan membunuh lawan mereka secara langsung. Ini juga membawa kohesi aliansi Istana Naga ke tingkat yang baru. Wang Xian tidak tahu bahwa tembakannya kali ini telah meningkatkan kohesi aliansi Istana Naga. Waktu berlalu hari demi hari.
Pada hari ini, di depan Jiuyuan Universe, lebih dari selusin sosok perlahan muncul. Yang memimpin, pedang iblis Song Ta Santian Sengren dan Raja Jinxiu. Di depan adalah alam semesta Jiuyuan, alam semesta tempat tinggal Raja Naga dari Istana Naga. Song Ta berkata, saat ini kami belum dapat menghubungi Raja Naga, ayo langsung. Pedang iblis dan yang lainnya mengangguk dan langsung memasuki alam semesta Jiuyuan. Tidak lama setelah mereka terbang, seseorang dari Dragon Palace bergegas mendekat. Siapa yang datang? Sekarang, selama ada keberuntungan Tianyuan yang kuat yang memasuki alam semesta Jiuyuan, itu dapat dideteksi. Di sisi Istana Naga, keberuntungan Tianyuan yang kuat segera menyerbu. Dua peramal Tianyuan dari Istana Naga menatap mereka dan bertanya. Kami dari Liga Keadilan. Kami ingin mengunjungi Raja Naga di Istana Naga. Juga, tolong beritahu Raja Naga bahwa Song Ta dan Old Sword ada di sini untuk berkunjung. Song Ta menangkupkan tangannya ke arah dua pria kuat di Istana Naga, dan berkata dengan sopan. Hah, Liga Keadilan. Dua orang kuat dari Istana Naga mengangguk, dan segera menyampaikan informasi tersebut kepada Perdana Menteri Gui. Semuanya, tolong ikuti aku. Berita segera datang dari Perdana Menteri Gui, dan dua orang kuat dari Istana Naga membawa mereka ke Istana Naga. Yang kuat memiliki banyak nafas, dan Istana Naga tidak mudah. Ketika mereka sampai di depan Istana Naga, mereka samar-samar merasakan aura kuat yang datang dari Istana Naga. Ini membuat Song Ta dan yang lainnya menunjukkan ekspresi bermartabat di wajah mereka. Karena jumlah nafas ini tidak kurang dari 50. Selamat datang semua orang dari Liga Keadilan yang datang dari jauh. Saya adalah Perdana Menteri Kura-Kura Istana Naga. Saya sudah memberitahu Raja Naga tentang kedatangan Anda. Tuannya Raja Naga harus segera datang. Perdana Menteri Gui datang untuk menyambut mereka, melirik Song Ta dan yang lainnya, dan memahami kekuatan mereka. Di sini, di Istana Naga, ada harta karun untuk diselidiki. Kekuatan dari 4 Taois yang kuat langsung terdeteksi. Perdana Menteri Turtle masih harus menganggap serius kedatangan anggota Justice League yang kuat. Selain itu, dia juga mengenal Song Ta dan Pedang Iblis, dan mengenal mereka Raja Naga. Hehe, maaf mengganggumu. Aku sudah lama tidak bertemu Raja Naga. Kudengar Raja Naga telah menciptakan aliansi yang kuat dan kekuatannya sendiri telah ditingkatkan. Datang dan kunjungi aku, dan selesaikan kesalahpahaman. Kata Song Ta sambil tersenyum. Song Ta, Brother Jian, dan Saint Santian, lama tidak bertemu. Ketika suara mereka jatuh, sosok Wang Xian terbang dan berkata sambil tersenyum. Ketika Perdana Menteri Gui mengiriminya pesan, Wang Xian bergegas dari tempat asalnya. Dengan kemampuan Anlai, bolak-balik Wang Xian juga sangat nyaman. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa Raja Jinxiu, yang dipenggal kepalanya, juga mengikuti. Dan masih untuk menjernihkan kesalahpahaman. Tampaknya pemimpin Justice League masih berpandangan jauh ke depan. Kakak Wang Xian, saya belum melihat Anda selama ratusan juta tahun. Saya tidak menyangka Anda telah mencapai ketinggian yang kami dambakan. Selamat, selamat. Song Ta dan yang lainnya memberi selamat sambil tersenyum. Aku juga beruntung. Wang Xian tersenyum rendah hati, mari kita bicara di dalam. Ini pertama kalinya kamu datang kepadaku, aku ingin memperlakukanmu dengan baik. Hehe. Kalau begitu aku akan menyusahkan saudara Wang Xian. Song Ta dan yang lainnya tersenyum, lalu melanjutkan, Raja Naga, ini adalah Raja Jinxiu dari Liga Keadilan kita, dan junior kita yang kuat. Jinxiu mungkin memiliki beberapa konflik denganmu, dan Raja Naga, tolong jangan khawatir tentang itu. Raja Naga, aku salah tentang alam semesta mandril, kuharap kamu tidak ingat penjahatnya. Raja Jinxiu segera membungkuk, menurunkan postur tubuhnya sangat rendah. Tidak mungkin, setelah mengetahui kekuatan keseluruhan dari aliansi Istana Naga dan penilaian ayahnya terhadap Raja Naga, semua ketidakpuasan di hati Raja Jinxiu menghilang. Meskipun dia sangat kuat dan memiliki latar belakang yang mendalam, lawannya adalah keberadaan yang kacau balau. Bagaimana dia bisa menjadi sombong tentang keberadaan yang bahkan harus dianggap serius oleh ayahnya? Itu semua hal kecil. Saya tinggal bersama Justice League untuk sementara waktu, dan saya memiliki kesan yang sangat baik tentang Justice League. Wang Xian melambaikan tangannya, tidak memperhatikan Raja Jinxiu. Bagaimanapun, terakhir kali saya membunuhnya, saya juga menghasilkan banyak uang. Wang Xian tidak peduli jika pihak lain datang untuk menebus kesalahan. Yang terpenting,
dia benar-benar tidak perlu memisahkan diri dari Justice League. Berteman baik dengan Justice League juga memiliki banyak manfaat bagi aliansi Istana Naga mereka. Terima kasih banyak, Raja Naga. Raja Jinxiu menghela nafas lega, dan berkata. Sekelompok orang datang ke Aula Raja Naga. Songta dan yang lainnya terkejut saat melihat harta dan sumber daya di sekitar Istana Naga. Energi dan berbagai sumber harta karun di Istana Naga benar-benar tak tertandingi oleh mereka. Itu bahkan tidak sebanding dengan pemimpin mereka. Liga Keadilan sedikit berbeda dari Liga Ryugu. Di Justice League, meskipun mereka adalah veteran, mereka tidak dapat membuat alam semesta yang lemah berubah menjadi harta, sumber daya, dan sejenisnya. Hal yang sama berlaku untuk pemimpin Liga Keadilan. Sumber daya dan harta mereka harus ditemukan sendiri. Istana Naga berbeda, semua yang bergabung dengan aliansi Istana Naga harus memberikan persembahan. Dapat dipahami bahwa Istana Naga adalah raja, dan anggota lainnya adalah raja bawahan. Kerja sama, kakak Wangxian, ada cukup banyak harta karun di Istana Nagamu. Songta dan yang lainnya melihat sumber harta karun di sekitar Istana Naga, dan berkata dengan sedikit takjub. Tidak banyak. Wangxian tersenyum ringan. Saya telah melihat 3 pohon dewa pada tingkat penciptaan Tianyuan. Bukankah itu terlalu banyak? Orang tua Jian membuat lelucon langka. Orang tua pedang iblis adalah yang terkuat dari sekte pedang. Songta juga memiliki kekuatannya sendiri, dan dia bukanlah orang yang kuat di alam semesta keadilan. Adapun orang suci Santian, dia juga adalah penguasa agama besar. Ketika mereka melihat harta dan sumber daya ini, mereka sedikit serakah, dan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Istana Naga. Haha, semuanya, lihat apakah ada sumber daya yang kamu butuhkan, aku bisa memberimu beberapa. Wangxian tersenyum dan berkata dengan murah hati. Memang ada banyak harta di Istana Naga. Terutama semua jenis pohon dan rerumputan keramat. Adapun pohon dewa tingkat keberuntungan Tianyuan, ada juga 3. Tapi pohon keberuntungan Tianyuan tidak sekuat yang dibayangkan. Itu bisa disebut pohon dewa tingkat keberuntungan Tianyuan, yang merupakan nama pohon dewa yang dapat menghasilkan banyak buah yang mendominasi alam puncak. Misalnya, masing-masing dari 3 pohon keramat di Istana Naga akan menghasilkan lebih dari 30 buah dari dominasi puncak dalam 10 miliar tahun. Pohon keramat semacam ini bisa disebut tingkat keberuntungan Tianyuan. Efeknya memang sangat berharga bagi suatu kekuatan. Oh, kalau begitu, kita tidak akan sopan kepada saudara Wangxian. Songta tersenyum dan berkata, sumber daya ini memang cukup banyak, tetapi untuk pembangkit tenaga listrik setingkat mereka, itu tidak berharga. Hanya saja ada beberapa harta sumber daya khusus yang tidak mereka miliki di alam semesta, tetapi sangat berguna bagi murid-murid mereka. Jangan sopan padaku. Wangxian menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, Brother Wangxian, ku dengar kamu telah membentuk aliansi yang disebut Aliansi Istana Naga, yang sangat kuat. Orang bijak yang baik hati memandang Wangxian dan bertanya dengan sadar. Ya, beberapa waktu lalu, pasukan Kam Urutan Kejahatan datang ke tempat asal, dan saya baru saja membentuk aliansi, dan alam semesta di sisi tempat asal bergabung. Wangxian mengangguk. Saudara Wangxian, aliansi Anda tidak mudah. Dengan Anda sebagai penanggung jawab, Saudara Wangxian sangat kuat. Songta berkata, ngomong-ngomong, jarak antara Dragon Palace Alliance dan Justice League tidak terlalu jauh. Orang kuat biasa, perjalanan puluhan ribu tahun tidak terlalu jauh. Wangxian mengangguk. Raja Naga, kamu juga aliansi Istana Naga yang didirikan karena Kam Urutan Kejahatan. Hal yang sama berlaku untuk Liga Keadilan kita. Kupikir kita bisa melakukan pertukaran yang lebih mendalam. Raja Jinxiu di samping tiba-tiba berbicara. Oh, Wangxian mengangkat alisnya, saat ini, tujuan utama aliansi Istana Naga kita adalah bahwa kita tidak akan memprovokasi orang lain jika kekuatan lain tidak memprovokasi kita. Raja Sulaman Indah jelas bermaksud bahwa dia ingin membentuk aliansi dengan aliansi Istana Naga dan Liga Keadilan untuk bersama-sama menangani Kam Urutan Kejahatan. Tapi untuk saat ini, Wangxian tidak memiliki ide ini. Mengenai Kam Urutan Kejahatan, Wangxian tidak puas dengan perilaku mereka dan ingin menghancurkannya. Tapi kekuatan mereka terlalu kuat, dan dia tidak mau mengambil resiko apapun sebelum dia yakin. Lagi pula, sekarang keluarganya memiliki bisnis besar, dia harus lebih memikirkannya. Kami mengerti ini. Raja Jinxiu tersenyum dan mengangguk. Komunikasi adalah cara yang sangat baik untuk meningkatkan, Raja Naga,
saya pikir kita dapat berkomunikasi, misalnya, item khusus Liga Keadilan kita, atau item menganggur yang kuat, untuk berdagang dengan aliansi Istana Naga, bagaimana? Petik 2. Songta berkata dari samping, ini akan menguntungkan anggota Justice League dan Dragon Palace Alliance. Tentu saja tidak ada masalah. Untuk pertukaran semacam ini, Wang Xian senang melihatnya selesai. Terus terang, itu untuk membuka saluran perdagangan antara kedua pihak, dan aliansi Istana Naga dapat membeli harta dari Liga Keadilan. Justice League juga dapat membeli harta dari Dragon Palace Alliance. Kita bisa mengatur susunan teleportasi jarak jauh di pusat Liga Keadilan dan aliansi Istana Naga. Ini juga bisa mempersingkat waktu tempuh. Bagaimana menurut Raja Naga? Orang tua Jian terus berbicara. Tidak ada masalah dengan ini. Kita bisa membicarakan hal semacam ini. Wang Xian setuju. Di waktu berikutnya, Wang Xian mengajak Songta dan yang lainnya berjalan-jalan di sekitar Istana Naga dan tempat asalnya. Segera setelah itu, mereka membahas pertukaran barang. Hal semacam ini adalah hal yang baik bagi kedua belah pihak. Namun, membangun susunan teleportasi membutuhkan banyak sumber daya. Tapi masalah ini tidak terlalu besar, di masa depan, semua yang kuat perlu membayar sumber daya untuk menggunakan susunan teleportasi. Itu juga bisa menebusnya. Setelah berbicara selama beberapa dekade, Songta dan yang lainnya pergi. Setelah Wang Xian menyerahkan masalah ini kepada Perdana Menteri Gui, dia pergi ke tempat asalnya lagi. Namun, kerja sama antara Justice League dan Dragon Palace Alliance telah menimbulkan kehebohan di tempat asalnya. Petik 2 tanda tanya. Brengsek, bagaimana situasinya? Belum lama ini, Raja Naga kita membunuh putra pemimpin Liga Keadilan, dan sekarang aliansi Istana Naga kita bekerja sama dengan Liga Keadilan. Bukan. 666, mencapai komunikasi jarak jauh. Di masa depan, kita dapat dengan cepat pergi ke Justice League, dan Justice League juga dapat dengan cepat datang ke Dragon Palace Alliance kita. Bisakah kedua pihak melakukan transaksi? Aku pergi. Alih-alih memulai konflik dengan Liga Keadilan, aliansi Istana Naga kita telah bekerja sama dengan Liga Keadilan. Ini, Raja Naga kita terlalu ganas, bukan? Kekuatan aliansi Istana Naga kita saat ini tidak lemah, terutama kekuatan Raja Naga melawan langit. Bagaimana Justice League bisa menyinggung kita, apalagi memulai perang dengan kita, dan kerja sama bisa menjadi situasi win-win. Itu benar, tapi aku tidak tahu apakah aliansi Istana Naga kita akan bekerja sama secara mendalam dengan Justice League untuk bersama-sama melawan kam urutan kejahatan di masa depan. Jika kita benar-benar melawan kam urutan jahat bersama-sama, maka aku bersedia, tetapi yang terbaik adalah membobol kam urutan jahat dan menjarah harta mereka. Semua anggota aliansi Istana Naga berdiskusi dengan penuh semangat. Kerjasama ini, yang pertama diuntungkan adalah para anggotanya. Selain memberi Istana Naga sejumlah besar sumber daya di awal, mereka juga mendapatkan banyak keuntungan sekarang. Setidaknya dalam hal komunikasi dan peningkatan kekuatan di masa depan akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wang Xian berhenti memperhatikan urusan aliansi Istana Naga. Kali ini, dia berencana untuk mendapatkan lebih banyak Origin Stone di Origin Land. Yang terbaik adalah mengintegrasikan sepenuhnya Chaos Stone dengan dirinya sendiri. Itu bisa membuat kekuatan sendiri mencapai tingkat yang menakutkan. Masih ada lebih dari 10 batu asal, dan bisa 100% menyatu dengan batu kekacauan asli. Wang Xian terletak di sebuah gua di bawah tempat asalnya, matanya bersinar terang. 4474 grup yang kuat, di sisi lain lubang hitam. Di bawah seluruh tempat asalnya, Wang Xian menjelajahi sekitar sepertiganya. Semakin jauh dia masuk ke dalam, dia menemukan masalah. Itu adalah batu asal bagian dalam, yang diambil oleh beberapa raksasa yang kacau balau. Sepertinya ada raksasa kacau yang bisa merasakan lokasi batu asal. Mereka yang bisa meramal, selusin atau lebih batu asal berkumpul bersama, kebanyakan dari mereka berada dalam kelompok yang kuat dari binatang raksasa yang kacau balau. Atau keberadaan tingkat kacau itu. Omong-omong, masing-masing keberadaan tingkat kacau itu memiliki lebih dari 10 atau 20 batu asal di tubuh mereka. Tapi bagaimanapun juga, Wang Xian tidak bisa membawa mereka pergi. Sekarang dia masih tidak bisa membunuh keberadaan tingkat kekacauan. Bahkan jika dia sudah sangat kuat sekarang, itu bisa menekan keberadaan tingkat kekacauan, tetapi juga bisa melarikan diri dengan mudah. Jadi Wang Xian juga sangat lugas,
tidak memprovokasi tingkat keberadaan ini. Dengan cepat terbang di atas tempat asalnya, Wang Xian menggunakan kekuatan ramalan untuk meramal lokasi batu asal. Menemukan satu. Beberapa dekade kemudian, Wang Xian melihat hasil ramalan itu, matanya berbinar, dan dia dengan cepat terbang ke arahnya. Antar jemput melalui bukaan, seluruh tempat asalnya seperti labirin besar, jika Anda tidak tahu jalan keluarnya, Anda bahkan bisa tersesat di dalamnya. Lagi pula, ruang di dalamnya terlalu besar. Wang Xian mencari sedikit demi sedikit sesuai dengan informasi ramalan. Setahun kemudian, dia datang ke depan tempat ramalan. Ada raksasa yang kacau di depan, batu asal ini ada di dalam tubuh raksasa yang kacau ini. Wang Xian merasakan bagian depan, dan bisa merasakan keberadaan binatang buas raksasa yang kacau. Raksasa tingkat kontrol yang kacau, masalahnya tidak terlalu besar. Berdengung, Wang Xian bergegas mendekat dan segera melihat binatang raksasa yang kacau di dalamnya. Dengan kekuatan yang begitu kuat, binatang raksasa yang kacau itu sama sekali tidak memperhatikan penampilan Wang Xian. Wang Xian bergegas mendekat dan memenggalnya sebelum dia sempat bereaksi. Bagus. Wang Xian menemukan batu asal, menyingkirkan mayatnya, dan tersenyum. Mayat raksasa yang kacau ini adalah sumber daya yang sangat besar. Di Istana Naga, kerangka dari beberapa raksasa yang kacau bahkan ditempatkan di suatu tempat di Istana Naga oleh Perdana Menteri Turtle. Ini juga mewakili kekuatan Istana Naga. Melanjutkan, Wang Xian bergerak dan terus mencari. Ratusan tahun berlalu, dan Wang Xian sekali lagi meramal lokasi batu asal. Itu membuat senyum di wajahnya. Menurut informasi ramalan, dia dengan cepat terbang menuju suatu tempat. Lokasi Origin Stone ini benar-benar bergerak, dan sepertinya berada di tubuh Chaos Beast lagi. Kegembiraan yang tak terduga muncul di wajah Wang Xian. Batu asal terletak di Chaos Behemoth, yang setara dengan memanen tidak hanya batu asal, tetapi juga binatang di langit berbintang. Ini panen besar. Berpikir di dalam hatinya, Wang Xian dengan cepat mengunci target dan mengusirnya. Butuh lebih dari 10 tahun bagi Wang Xian untuk keluar dari gua sebelum dia melihat binatang langit berbintang raksasa itu. Ini adalah raksasa yang kacau yang memancarkan fluktuasi spasial yang kuat, dengan sayap setipis sayap jangkrik. Itu terbang ke depan. Wang Xian melihatnya, matanya bersinar dengan kilau. Tingkat jalan. Ini adalah raksasa kacau dari tingkat Dao. Menurut fluktuasi energi yang memancar dari tubuhnya, itu sebanding dengan 2 level jalan, dan 1 level kontrol lagi. Ini adalah keberadaan yang sangat top di jalan. Berdengung, tanpa ragu sedikit pun, Wang Xian berteleportasi ke arah binatang raksasa yang kacau itu. Menabrak. Namun, ketika Wang Xian bergegas, penghalang ruang tak terlihat muncul di sekelilingnya. Penghalang ruang ini telah melayang di sekitar binatang raksasa yang kacau ini. Ini adalah penghalang alaminya, dan makhluk apapun yang memasuki jarak tertentu pasti akan ditemukan. Wang Xian sudah merasakan keberadaan penghalang alami ini sebelumnya, tetapi yang mengejutkannya, ketika dia langsung menerobosnya dengan tubuhnya. Tubuh binatang raksasa yang kacau itu menghilang seketika. Dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan Wang Xian. Bahkan dia tidak bisa merasakannya. Ini memberinya ekspresi terkejut di wajahnya. Metode ini sangat ampuh. Wajahnya penuh kejutan. Penghalang semacam ini terhubung dengan keterampilan melarikan diri tertentu dari tubuhnya. Saat makhluk menerobos penghalangnya, skill melarikan diri akan diaktifkan secara instan. Langsung berangkat. Kemudian, juga dapat ditentukan bahwa mampu menembus penghalang juga berarti mampu mengancam raksasa langit berbintang ini. Oleh karena itu, raksasa langit berbintang ini, bakat melarikan diri diaktifkan secara langsung, dan ia langsung melarikan diri. Kejutan muncul di wajah Wang Xian. Ini adalah raksasa luar angkasa waspada pertama yang dia temui. Raksasa seperti itu di langit berbintang dapat lolos dari kejaran yang kacau. Berdengung. Namun, saat Wang Xian terkejut, ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Kekuatan ruang yang kuat menyelimuti kekosongan di sekitarnya. Kekuatan ruang yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi keheranan di wajahnya. Apa situasinya? Wang Xian bahkan tidak merasakannya. Perubahan mendadak menyebabkan wajahnya sedikit berubah. Segera setelah itu, dia merasakan aura yang kuat muncul di depannya. Nafas tingkat kekacauan. Nafas 7 tingkat jalan. Lebih dari 15 tingkat kontrol nafas. Dan tidak kurang dari 50 aura tingkat pertama. Ruang bergetar. Sayap ilusi setipis sayap bawang,
menutupi ruang di sekitarnya. Adegan ini membuat kulit Wang Xian berubah drastis. Sialan, kelompok raksasa yang kacau memiliki kelompok tingkat yang kacau. Kulitnya berubah drastis. Ini adalah kelompok pertama yang ditemui Wang Xian dengan keberadaan tingkat kekacauan. Yang terpenting, ada 7 level jalan ini. Kekuatan ruang yang menakutkan ini tampaknya menyegel seluruh ruang. Dalam hal ini, pembangkit tenaga listrik di level kekacauan juga akan mati. Berdengung. Tanpa ragu sedikit pun, Wang Xian melepaskan kekuatan ruang mutan secara instan. Melarikan diri. Kelompok yang sangat kuat ini sama sekali tidak mampu melawan Ade. Bahkan jika dia terjebak, dia sangat mungkin dibunuh oleh lawan. Ras yang sama, atribut yang sama, keterampilan bakat yang sama. Kombinasi ras ini sangat menakutkan. Yang terpenting, mereka adalah keberadaan properti spasial. 10 atribut teratas, ruang adalah raja. Berdengung. Ketika Wang Xian berteleportasi, kekuatan yang terdistorsi bekerja di tubuhnya. Ini membuat ekspresi Wang Xian berubah lagi. Kekuatan ruang yang bermutasi benar-benar terganggu. Itu karena kekuatan luar angkasa kelompok ini terlalu kuat, mereka bahkan dapat menciptakan medan luar angkasa yang tidak bisa dihancurkan, mengisolasi semua yang ada di dunia. Wajah Wang Xian sedikit berubah. Pelarian Wang Xian terganggu, tetapi meskipun demikian, kemampuan kuat Anlai masih membuatnya berteleportasi ke suatu tempat. Tapi jarak ini lebih pendek. 4475 grup yang kuat, sisi lain dari lubang hitam. Berdengung. Berdengung. Wang Xian berteleportasi dengan seluruh kekuatannya, nyaris tidak melewati ruang yang diblokir kuat ini. Retakan. Retakan. Di ruang tertutup di belakang, terdengar suara seperti kaca pecah. Namun, ketika Wang Xian mengira dia bisa melarikan diri, sebuah adegan yang mengejutkannya muncul. Ruang tersegel yang kuat itu runtuh seketika. Itu berubah menjadi cermin luar angkasa dan menyerang Wang Xian. Setiap cermin luar angkasa membawa kematian yang mengerikan. Tampaknya seluruh ruang terpotong menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya. Menonton adegan ini, ekspresi Wang Xian berubah lagi. Kekuatan ruang yang kuat memotong ruang di sekitarnya. Bahkan kekuatan ruang mutasi Wang Xian yang diubah oleh kekuatan kekacauan telah menerima gangguan besar. Tidak, cepatlah. Wang Xian memfokuskan matanya dan berbicara. Raksasa kacau ini terlalu menakutkan. Yang terpenting, mereka terlalu kuat. Kekuatan ruang yang kuat sudah cukup untuk mengganggu kekuatan mutasi di tubuh Wang Xian. Itu bisa menimbulkan ancaman besar bagi Wang Xian. Ledakan, ledakan. Tubuh Wang Xian bergetar, dan lampu ramalan terus meramal jalan keluar. Saat dia mendapatkan rute, dia langsung berteleportasi. Sosok itu terus berkedip, menabrak, menabrak. Dengan lambaian tangannya, dia menghancurkan puing-puing luar angkasa dan berteleportasi ke depan. Mencicit, mencicit. Pada saat ini, suara tajam seperti jangkrik tiba-tiba datang dari belakang. Seolah menembus ruang. Ketika Wang Xian mendengar tangisan ini, dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Dia melihat sekeliling, dan samar-samar melihat sayap setipis sayap jangkrik muncul di sekelilingnya. Sayap jangkrik yang padat memancarkan fluktuasi spasial. Tampaknya serangan teroris sedang terjadi. Tatapan Wang Xian terpaku, dan dia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Lubang hitam. Tiba-tiba, dia melihat lubang hitam yang dalam dan langsung di kanan depan. Lubang hitam ini agak kabur di bawah pengaruh gaya ruang. Namun, ambiguitas ini bukan karena akan menghilang, tetapi kelompok raksasa yang kacau balau ingin melindungi ruang tempat Wang Xian berada. Pikiran Wang Xian bergerak, dan dia dengan cepat terbang menuju lubang hitam. Demikian pula, kekuatan kekacauan diubah menjadi kekuatan ruang yang kuat, meledak menuju posisi lubang hitam. Ledakan, ledakan. 3 pengeboman dalam sekejap membuat lubang hitam itu jauh lebih jelas. Tanpa ragu, Wang Xian terbang langsung ke lubang hitam. Saat berikutnya, itu menghilang. Mencicit, mencicit. Suara garing berlanjut, dan satu demi satu monster raksasa yang kacau berteleportasi ke lubang hitam. Di tengah, keberadaan yang kacau menatap lubang hitam. Itu ragu-ragu sejenak, tetapi tidak terus mengejar. Mencicit. Itu menjerit dan mengepakkan sayapnya, dan semua binatang kacau di seluruh kelompok menghilang. Ruang pulih, seolah-olah tidak ada pertempuran yang terjadi di sini. Lubang hitam, baik di alam semesta atau dalam kekacauan, termasuk dalam susunan teleportasi jenis khusus yang terbentuk secara alami. Memasuki lubang hitam,
Anda bisa datang ke tempat yang aneh. Tetapi pada saat yang sama, lubang hitam jauh lebih berbahaya daripada susunan teleportasi. Banyak lubang hitam mengandung faktor yang tidak aman, dan beberapa energi kacau akan merobek makhluk yang memasukinya. Terutama lubang hitam yang terbentuk dalam kekacauan, bahkan orang kuat yang baru saja memasuki alam ciptaan Tianyuan, tidak berani memasukinya dengan gegabah. Ketika Wang Xian memasuki lubang hitam, dia merasakan kekuatan ruang yang kuat untuk memindahkannya. Tempat ini tampaknya merupakan medan luar angkasa khusus. Ada energi kacau yang tak tertandingi yang memengaruhi ruang dalam. Untungnya, dengan kekuatan Wang Xian, dia bisa dengan mudah menahannya. Energi kacau ini juga dapat menimbulkan ancaman bagi mereka yang baru saja memasuki alam penciptaan Tianyuan. Wang Xian merasakannya dan menemukan bahwa dia tidak bisa berteleportasi ke sini. Untuk pertama kalinya, kekuatan ruang yang bermutasi gagal total, tapi ini juga diharapkan oleh Wang Xian. Karena dia sudah dalam proses teleportasi. Transmisi lubang hitam tidak secepat yang dibayangkan Wang Xian, butuh sebulan penuh untuk energi dan cahaya lain muncul di depannya. Berdengung. Segera, tubuhnya keluar dari lubang hitam, tergantung di ruang yang aneh. Ketika Wang Xian melihat sekeliling, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Sebuah meteorit besar yang hampir sama dengan tempat asalnya. Wang Xian melihat ke posisi belakang dengan takjub. Ya, ada juga meteorit raksasa yang kacau balau di sini, yang sebanding dengan alam semesta. Di meteorit itu, ada juga lubang padat yang tak terhitung jumlahnya. Wang Xian bahkan curiga bahwa dia tidak pernah meninggalkan tempat asalnya. Itu hanya teleportasi dari satu lubang hitam ke lubang hitam lainnya. Namun, Wang Xian melakukan ramalan dengan kekuatan ramalan, dan menemukan bahwa ini memang bukan tempat asalnya. Dengan kata lain, tempat asalnya tidak unik. Dalam kekacauan, ada banyak tempat seperti ini. Kerugian besar yang serupa, sarang raksasa yang kacau. Apakah tempat semacam ini setara dengan alam semesta raksasa yang kacau? Hanya saja mereka milik makhluk yang kacau. Wang Xian menebak, mungkin saja semua raksasa yang kacau lahir di sarang meteorit yang sangat besar ini. Dia berpikir dalam hatinya, terus meramal kebenaran yang aman. Wang Xian tidak berani bertindak gegabah sebelum dia memahami tempat ini. Di tempat asalnya, kelompok raksasa-raksasa yang kacau memang memberi pelajaran pada Wang Xian. Jika ada dua eksistensi tingkat kekacauan dalam kelompok raksasa yang kacau itu, maka Wang Xian akan sangat keren. Terbang cepat di medan aneh ini. Wang Xian merasa sedikit, dan sekarang dia dapat kembali ke Istana Naga dalam sekejap. Namun, dia sangat ingin tahu tentang tempat ini dan akan melihat-lihat di sini. Selain itu, ada kelompok yang menakutkan di tempat asalnya. Wang Xian juga untuk sementara melepaskan gagasan untuk menyelidiki dalam jangka pendek. Lihat di sini dulu. Wang Xian berpikir dalam hatinya, dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Dia akan terbang sedikit lebih jauh, dan melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Setahun kemudian, Wang Xian datang ke langit di atas seluruh kerugian besar. Posisi saya keluar dari lubang hitam juga harus berada di bawah. Tempat garis pandang saya sejajar berada di atas. Ini sama sekali berbeda dari tempat asalnya. Bagian atas tempat ini ditutupi dengan sejenis pohon khusus. Pohon jenis ini sangat istimewa. Kamu bisa memeriksanya sendiri. Selain itu, di bagian atas, terdapat meteorit besar yang kacau yang memancarkan cahaya api. Wang Xian melihat lingkungan di sini dan bergumam. Ini seperti bumi yang dulu, diterangi oleh matahari. Wang Xian samar-samar bisa merasakan bahwa ada binatang buas raksasa yang hidup di dalam. Dia tidak terburu-buru memburu raksasa yang kacau ini, tetapi terbang menuju posisi atas. 4476 alam semesta yang hancur, alam semesta teknologi. Wang Xian datang ke lokasi di atas sarang binatang buas raksasa, dan melihat pepohonan di sini. Pohon mengandung energi khusus, sangat mirip dengan bebatuan di sini. Ini lebih seperti batu daripada pohon. Setelah terbang berkeliling, Wang Xian terbang menuju meteorit besar yang menyala di langit. Meteorit api yang selalu bisa terbakar dalam kekacauan pada dasarnya adalah dewa elemen. Tapi meteorit api ini bukanlah dewa elemen. Wang Xian datang ke depan meteorit api. Meteorit api ini sangat besar, setara dengan matahari yang dapat menerangi seluruh alam semesta. Orang bisa membayangkan ukurannya. Api di atas terus menyala, dan magma panas mengalir ke dalam seperti sungai. Kekuatan api di sini sangat kuat,
dan mereka yang memiliki atribut api kuat berlatih di sini, sama sekali tidak seperti Istana Naga. Energi meteorit api ini sangat besar, tetapi energinya juga berangsur-angsur berkurang, seperti halnya matahari, ia juga memiliki umurnya sendiri. Sekarang adalah periode pengukuran malapetaka, jadi umurnya menurun relatif lambat. Jika malapetaka pengukuran selesai dan tidak ada energi lain dalam kekacauan, maka meteorit api besar ini hanya dapat menyala selama sekitar 10 miliar tahun. Wang Xian sedang menghitung di dalam hatinya. Dia bahkan curiga bahwa ini adalah dewa elemen api mati yang telah berubah menjadi meteorit besar dalam kekacauan. Pada saat ini, Wang Xian merasakan ada jejak aktivitas biologis di meteorit yang menyala ini. Apakah ada Chaos Behemoth yang tinggal di sini? Wang Xian berpikir sendiri. Dia ragu-ragu sejenak, lalu pindah ke meteorit api. Permukaan meteorit api adalah magma. Saat Wang Xian memasukinya, rasanya seperti memasuki sungai. Dengan gerakan tubuhnya, dia menukik ke bawah. Setelah menyelinap selama beberapa hari, mereka menemukan batu yang sangat keras. Mungkin butuh waktu lama untuk masuk jauh ke dalam. Wang Xian menggunakan kekuatan ramalan untuk menemukan binatang buas raksasa di sini, tetapi gagal. Karena ramalannya terlalu kabur, mereka yang bisa bertahan hidup di sini juga merupakan eksistensi di tingkat keberuntungan Tianyuan. Bahkan mungkin ada paket Chaos Behemoth. Lupakan saja, mari menyelinap pergi dan mencari di tempat lain, ada terlalu banyak faktor yang tidak pasti di sini. Wang Xian berpikir sendiri. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang keluar dari meteorit api dan terbang menuju kekacauan yang luas dan tak berujung di kejauhan. Tempat ini sangat jauh dari Tanah Asal dan Liga Keadilan, dan bahkan tidak tersentuh oleh kekuatan Tanah Asal dan Liga Keadilan. Wang Xian diam-diam berpikir di dalam hatinya, dia memperkirakan bahwa bahkan jika Tianyuan Fortune yang kuat ingin terbang ke sini, itu mungkin akan memakan waktu lebih dari puluhan juta tahun. Jika tidak, itu tidak akan tercatat di Justice League dan Land of Origins. Domain ruang kacau yang aneh. Pergi ke sini untuk melihat apakah ada alam semesta. Wang Xian berpikir dalam hatinya, dan dengan cepat terbang ke satu arah. Kekacauan yang luas dan tak terbatas telah terbang selama ribuan tahun, dan Wang Xian tidak pernah menyentuh alam semesta. Kekacauan terlalu besar, terbang tanpa peta akan membuat orang merasa sangat kesepian. Karena di sini gelap, setelah terbang selama ribuan tahun, Wang Xian akhirnya menemukan alam semesta yang cerah. Melihat alam semesta itu, dia menunjukkan senyuman di wajahnya dan bergegas dengan cepat. Memasuki alam semesta, dia berteleportasi menuju pusat alam semesta. Namun, dia tidak berteleportasi lama, dan dia menemukan bahwa alam semesta ini agak sunyi. Ya, agak sunyi. Setelah terbang selama lebih dari 10 tahun, mereka belum menemukan planet yang hidup. Semuanya telanjang, tanpa jejak kehidupan. Ini membuat Wang Xian sedikit mengangkat alisnya, dan terus terbang ke dalam. Mencapai pusat, Wang Xian menemukan beberapa planet hidup. Tapi yang membuatnya cemberut adalah bahwa planet-planet hidup ini sepertinya baru saja lahir dalam waktu yang singkat. Tingkat peradaban sangat rendah. Alam semesta ini seharusnya dihancurkan. Saya dapat merasakan bahwa alam semesta ini memiliki kuota untuk alam penciptaan Tianyuan, tetapi telah ditempati. Ini membuktikan bahwa penciptaan Tianyuan yang kuat telah lahir di sini. Wang Xian berpikir sendiri. Dia tidak tinggal lama di alam semesta yang hancur ini, dan kemudian terus terbang ke depan. Di tengah perjalanan, Wang Xian tidak lupa menyiapkan altar iblis satu persatu untuk cadangan. Terus terbang ke depan, dan dalam ratusan ribu tahun berikutnya, Wang Xian bertemu lebih dari selusin alam semesta satu demi satu. Tapi setiap alam semesta sangat liar. Semua menderita serangan yang menghancurkan. Jelas, mereka diserang. Semua alam semesta yang saya temukan telah dihancurkan, berapa banyak alam semesta yang belum ditemukan. Diperkirakan puluhan atau bahkan ratusan alam semesta akan dihancurkan. Wang Xian berpikir dalam hatinya, apakah itu dihancurkan oleh binatang raksasa yang kacau itu? Ada kemungkinan. Kekuatan raksasa yang kacau balau di tempat asalnya melebihi ekspektasi Wang Xian. Jika raksasa yang kacau di sana juga menginvasi alam semesta lain, masing-masing alam semesta itu mungkin akan dibantai oleh raksasa yang kacau. Namun, raksasa yang kacau di sana tidak melancarkan serangan ke setiap alam semesta. Chaos Behemoth tidak seperti Star Behemoth, mereka tidak melahap segalanya. Terus terbang ke depan. Ribuan tahun kemudian,
Wang Xian menemukan alam semesta lagi. Tapi kali ini, yang mengejutkan Wang Xian, alam semesta ini berkembang pesat dan belum diserang. Akhirnya, kami menemukan alam semesta normal, dan alam semesta ini sebenarnya memiliki 2 kuota untuk alam penciptaan Tianyuan. Anda dapat masuk ke dalam dan melihat apakah Anda dapat menemukan berita. Wang Xian menunjukkan senyuman di wajahnya, dan dengan cepat terbang menuju pusat alam semesta. Ketika dia mendekati pusat alam semesta, dia menemukan bahwa di sini jauh lebih hidup. Dalam kehampaan, berbagai pesawat terbang dengan cepat. Ini adalah dunia teknologi yang sedang berkembang. Di Justice League, ada jagat teknologi, dan nama jagat raya disebut juga jagat teknologi. Alam semesta teknologi Justice League tidak lemah. Mereka dapat memproduksi secara massal orang-orang kuat yang mendominasi puncak. Menurut rumor, ada puluhan ribu pembangkit tenaga listrik yang mendominasi ranah puncak di jagat teknologi. Tapi satu hal yang sangat disesalkan, mereka tidak memiliki nasib baik Tianyuan yang kuat. Karena itu adalah level lain bagi mereka yang kuat di Tianyuan Fortune, dan mereka masih membutuhkan tempat di ranah Tianyuan Fortune. Semesta teknologi belum mampu mendorong batas ini. Namun, kapal perang, dan sejenisnya yang membentuk satu kesatuan dengan pembangkit tenaga listrik yang mendominasi puncak alam semesta teknologi masih dapat bersaing dan bahkan membunuh pembangkit tenaga listrik Tianyuan. Dapat dikatakan sebagai alternatif di antara alam semesta. Ada banyak kemampuan ilmiah dan teknologi di dunia teknologi, dan mereka juga memiliki efek khusus yang hebat. Teknologi alam semesta teknologi ini sepertinya tidak lemah. Wang Xian merasakan beberapa pesawat ruang angkasa berteknologi di sekitarnya, beberapa di antaranya mengandung energi yang dapat mengancam pangkat yang terhormat. Itu sebabnya dia tidak masuk pusat. 4477 Markas Besar Federasi Alam Semesta Dimensi. Wang Xian dengan cepat terbang di dunia teknologi ini. Di tengah, dia memasuki bagian dalam pesawat ruang angkasa dan menemukan makhluk di dalamnya. Pesawat ruang angkasa itu dipiloti oleh robot, tetapi ada juga manusia di dalamnya. Makhluk ini mirip dengan manusia, tubuhnya telah dimodifikasi dan diperkuat secara genetik, dan tubuhnya dipenuhi dengan berbagai partikel harta karun yang kuat, yang dapat meledak pada tingkat yang terhormat. Cara menumbuhkan peradaban teknologi sangat aneh. Mereka berlatih secara berbeda dari peradaban lain. Kultivasi mereka adalah untuk terus meningkatkan diri. Misalnya, peradaban ilmiah dan teknologi yang berasal dari alam semesta, mereka menganalisis logam yang kuat dan harta alam, serta mentransfer energi bahan alam dan harta bumi ke dalam tubuh mereka. Dengan berkah energi dari harta surga, materi dan bumi, ditambah dengan senjata teknologi, dia meledak dengan kekuatan besar, yang kuat yang mendominasi alam puncak semuanya menggunakan logam yang kuat untuk diintegrasikan ke dalam tubuh mereka, atau membungkus logam di sekitar tubuh mereka, atau menanamnya di tubuh mereka dengan pohon dewa dan rumput dewa yang mendominasi alam puncak. Untuk membuat diriku meledak kekuatan mendominasi puncak. Ini adalah cara menumbuhkan peradaban teknologi. Hal yang sama berlaku untuk metode kultivasi alam semesta teknologi ini. Dari benak makhluk di pesawat luar angkasa, Wang Xian mendapat beberapa informasi. Alam semesta ini disebut dimensi alam semesta, yang berfokus pada peradaban teknologi. Kekuatan alam semesta teknologi mereka tidak buruk, dan mereka memiliki kekuatan untuk melawan dan bahkan membunuh mereka yang baru saja memasuki alam penciptaan Tianyuan. Selain itu, ada satu hal yang sangat mengejutkan Wang Xian. Artinya, makhluk alam semesta ini, mereka mengetahui keberadaan alam semesta lain, dan bahkan pergi ke alam semesta lain selama bencana. Selain itu, mereka adalah anggota alam semesta dimensional dan tergabung dalam aliansi. Anggota aliansi ini disebut aliansi 10 hari. Pembentukan aliansi 10 hari tampaknya untuk melawan raksasa yang kacau, melawan aliansi raksasa. Dari alam semesta dimensional, ada cara untuk mencapai aliansi 10 hari dengan cepat. Dan dalam aliansi 10 hari, ada alam semesta peradaban teknologi yang lebih kuat dari alam semesta dimensional. Alam semesta peradaban teknologi ini bahkan telah mengembangkan teknologi teleportasi lubang hitam yang kuat. Di alam semesta dimensi, ada teknologi teleportasi lubang hitam ini. Aliansi 10 hari, aliansi Behemoth. Wang Xian melihat informasi yang didapatnya, matanya berbinar. Setelah dia mendirikan beberapa altar iblis di alam semesta ini, dia dengan cepat berteleportasi ke tengah. Ratusan tahun kemudian, Wang Xian datang ke pusat dimensi alam semesta. Di tengah,
dia mendapat banyak informasi. Paket markas aliansi 10 hari yang sangat aneh. Dan aliansi Behemoth untuk mengendalikan Chaos Behemoth dengan cara khusus. Semua ini sangat mengejutkan Wang Xian. Mari kita bicara tentang markas aliansi 10 hari. Dalam kekacauan, ada 10 alam semesta yang sangat dekat satu sama lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa hanya butuh waktu sekitar 1 tahun bagi orang kuat di alam penciptaan Tianyuan untuk terbang dari satu alam semesta ke alam semesta lainnya. 10 alam semesta yang padat bersama-sama secara bertahap menyelesaikan kesatuan mereka setelah mengalami pertempuran dan pembunuhan. Selain itu, kemunculan Chaotic Behemoth juga membuat mereka membentuk aliansi. Selain itu, di tempat yang tidak jauh dari aliansi 10 hari, ada beberapa pembangkit tenaga kosmik yang telah menguasai kemampuan untuk mengendalikan raksasa yang kacau dan membimbing raksasa yang kacau untuk menyerang alam semesta lain. Maka lahirlah League of Behemoths dan League of Ten Days. Kedua aliansi itu sangat kuat. Wang Xian bergumam di mulutnya berdasarkan beberapa informasi. Ini adalah pusat dari alam semesta dimensional. Wang Xian melihat posisi di depan. Di tengah alam semesta besar yang terdiri dari planet-planet, ada kapal perang yang sangat besar yang melayang di sekitar pusatnya. Lokasi di tengah sangat ramai dengan segala jenis pesawat yang terus bolak-balik. Wang Xian langsung terbang masuk. Dia menyembunyikan sosoknya, dan pesawat di sekitarnya tidak bisa memindai keberadaannya sama sekali. Semua pemantauan teknologi tidak dapat mendeteksi tubuhnya sama sekali. Ini adalah kekuatan kausal ramalan. Kekuatan ramalan melibatkan kekuatan sebab dan akibat. Dengan kekuatan ramalan, itu dapat sepenuhnya melindungi pengawasan teknologi. Seluruh alam semesta dimensional dikendalikan oleh Federasi. Pemimpin Federasi memegang senjata yang mengerikan. Langsung saja temui dia. Wang Xian berpikir dalam hatinya, dan dengan cepat datang ke markas Federasi Dimensi Alam Semesta. Dengan pikiran terhanyut, dia tidak memperhatikan posisi pemimpin federal. Berdengung, Wang Xianfei terbang ke markas federal dan menunjukkan sosoknya secara langsung. Dididi, dididi. Ketika Wang Xian tiba-tiba muncul, suara tergesa-gesa terdengar. Pesawat ruang angkasa terbang menuju Wang Xian satu persatu dengan cepat. Sebuah sambaran petir jatuh dari langit dan menuju ke arah Wang Xian. Di dalam markas federal, seorang pria kuat yang mengenakan mesya bergegas mendekat. Berdengung, tubuh Wang Xian bergetar, dan ruang di sekitarnya membeku. Semua pesawat ruang angkasa, semua senjata berhenti bergerak. Melihat perubahan mendadak itu, para penjaga yang mengenakan mesya sedikit mengecilkan pupil mereka, dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Mereka benar-benar merasakan bahwa senjata utama yang menjaga markas federal telah kehilangan kontak. Kamu siapa? Kenapa kamu datang ke markas Federasi Alam Semesta Dimensionalku? Sebuah mekanisme besar terbang. Wang Xian melirik, dan di mesya ini, ada 50 orang kuat yang menguasai dunia puncak. Mereka membentuk mesya besar, yang mampu meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Tapi kekuatan ini tidak cukup untuk Wang Xian. Tersesat dalam kekacauan, datang ke alam semestamu secara kebetulan, dan ingin bertemu dengan pemimpin federasimu, jangan berpikir untuk melawan, hanya satu pikiran dariku, dan kamu akan mati. Wang Xian berkata dengan ringan. Anda ingin bertemu dengan pemimpin federal kami. Sebuah suara datang dari mesya, untuk apa Anda ingin bertemu dengan pemimpin federasi kami? Biarkan kamu menelepon, dan kamu akan menelepon. Wang Xian memandangi Mei itu, menjentikkannya dengan jari-jarinya, dan semburan energi jatuh langsung ke Mei itu. Paku logam terpisah secara langsung, dan gaya logam menekan segala sesuatu di sekitarnya. 50 pria kuat yang menguasai alam puncak menunjukkan sosok mereka dan memandang Wang Xian dengan ngeri di wajah mereka. Tuan tenanglah, kami akan memberitahu pemimpin federasi. 50 orang kuat sangat terkejut, mengetahui bahwa Wang Xian adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Itu bisa memasuki pusat alam semesta mereka secara diam-diam. Itu dapat langsung menghancurkan kombinasi mesya mereka. Jelas bukan pembangkit tenaga peramal Tianyuan biasa. Alam semesta dimensi mereka tidak mampu memprovokasi musuh seperti itu. Yah, jangan khawatir, aku tidak punya niat jahat. Wang Xian mengangguk dan berbicara. 50 orang kuat masih sedikit gugup ketika mendengar kata-katanya, mengirimkan pesan satu persatu. Berdengung, berdengung. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya perlahan terbang keluar dari dalam markas federal. Dia menatap Wang Xian dengan serius di matanya.
Aku tidak tahu apa yang orang dewasa ini ingin lakukan padaku. Pemimpin Federasi Alam Semesta Dimensi bertanya dengan sedikit rasa hormat. 4478 Aliansi Federasi 10 Hari Andrew. Pemimpin dari Dimensional Universe Federation muncul. Wang Xian menoleh dan menemukan bahwa dia hanyalah klon genetik. Tubuhnya tidak datang ke sini. Peradaban teknologi sangat kuat, sehingga sulit untuk dibunuh. Karena meski tubuh utamanya terbunuh, ia juga bisa dibangkitkan melalui tiruannya sendiri. Diperkirakan peradaban teknologi yang kuat memiliki puluhan ribu, atau bahkan lebih, klonnya sendiri. Selama tubuh mati, diri cloning dapat dibangkitkan. Tentu saja, kebangkitan semacam ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di alam semesta, tidak ada metode kebangkitan tanpa batas yang sempurna. Tidak ada yang bisa dilakukan, aku ingin tahu tentang alam semesta sekitarnya, dan Time and Day Alliance, Behemoth Alliance, dan seterusnya. Wang Xian berkata dengan ringan, dan dengan lambaian tangannya, penyumbatan ruang di sekitarnya segera menghilang. Semua senjata kembali ke keadaan normal lagi. Sosoknya juga muncul di depan pemimpin Dimension Universe Federation. Orang dewasa ini ingin tahu, jadi tentu saja aku tidak berani menyembunyikan apapun. Melihat pemandangan ini, pemimpin Dimensional Universe Federation menghela nafas lega, dan berkata, ketika dia muncul, dia menggunakan pendeteksi kekuatan tempur terkuat di alam semesta dimensi mereka untuk memeriksa Wang Xian. Dan hasil dari pendeteksi keefektifan tempur mereka adalah serangkaian tanda tanya. Ini berarti detektor mereka tidak dapat mendeteksi kekuatan orang misterius ini. Tahukah Anda, detektor kekuatan tempur mereka dapat menganalisis kekuatan tempur dari level kontrol. Kontrol keberadaan di atas level. Hatinya bergetar. Level pembangkit tenaga listrik ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi. Tuanku, silakan duduk di dalam. Pemimpin Federasi Dimensi Alam Semesta dengan hormat memimpin Wang Xian ke dalam. Wang Xian mengangguk dan datang ke ruang kerja mewah. Pertanyaan apa yang ingin Anda tanyakan, tuanku? Tanya pemimpin Federasi Alam Semesta Dimensi. Ceritakan secara detail situasi alam semesta di pihakmu. Wang Xian berkata terus terang. Oke, tuanku. Tuanku, izinkan saya memberi Anda otak teknologi terlebih dahulu. Otak teknologi ini diciptakan oleh Aliansi Federasi 10 Hari. Melalui otak teknologi, Anda dapat memahami banyak hal. Pemimpin Federasi Alam Semesta Dimensi memberinya otak teknologi. Alam semesta dimensi kita adalah anggota Aliansi Federasi 10 Hari. Aliansi Federasi 10 Hari adalah aliansi yang sangat kuat. Sebagian besar kekuatan seluruh aliansi terkonsentrasi dan dibagi menjadi 3 faksi, meskipun ketiga kubu ini tidak akan pecah dalam pertempuran besar, tetapi terkadang akan ada beberapa pertempuran arena. Secara keseluruhan, Aliansi Federasi 10 Hari masih satu. Di masa lalu, sumber binatang buas raksasa adalah ancaman dari Aliansi Federasi 10 Hari. Raksasa-raksasa yang kacau sering terbang keluar dari sana untuk mendatangkan malapetaka di setiap alam semesta. Belakangan, alam semesta yang terletak tidak jauh dari sumber binatang raksasa disebut alam semesta binatang raksasa. Mereka memiliki orang kuat yang menemukan harta karun khusus dan menggunakannya untuk memikat binatang raksasa yang kacau dan mengendalikan mereka. Sejak itu, kekuatan ini alam semesta telah berkembang pesat perkembangan. Mereka memusnahkan lusinan alam semesta, dan kekuatan mereka telah meningkat secara mengerikan. Kemudian, banyak alam semesta khawatir tentang serangan alam semesta Behemoth, dan bersama-sama membujuk Aliansi Federasi 10 Hari untuk mengepung dan menekan alam semesta Behemoth. Ratusan alam semesta menembak pada saat yang sama, memenggal dan membunuh banyak pembangkit tenaga listrik dan raksasa yang kacau balau di alam semesta Behemoth. Tetapi kemudian, karena alam semesta raksasa menempati banyak alam semesta dan membudidayakan sejumlah besar raksasa dengan darah raksasa yang kacau, mereka pergi ke kekacauan yang berlawanan dari Aliansi Federasi 10 Hari, menemukan ratusan alam semesta dan membentuk aliansi. Aliansi Behemoth hari ini dibentuk. Sejak itu, Aliansi Behemoth dan Aliansi Federasi 10 Hari telah menjadi musuh bebuyutan. Namun, karena Aliansi Behemoth telah menguasai kemampuan untuk mengendalikan binatang raksasa, Aliansi Federasi 10 Hari kami selalu berada di kerugian. Pemimpin Federasi Alam Semesta Dimensi memperkenalkan Wang Xian dengan hati-hati. Ini membuat Wang Xian terlihat terkejut. Binatang raksasa di alam semesta itu begitu ganas. Menghancurkan lusinan alam semesta dan menempatinya, kekuatan ini agak menakutkan.
Bahkan Istana Naga tidak menghancurkan beberapa alam semesta. Keyakinan akan alam semesta pada awalnya hanyalah untuk menghancurkan 2 atau 3 alam semesta. Apakah alam semesta binatang raksasa itu begitu kuat? Wang Xian mengajukan pertanyaan. Ya, tuanku, alam semesta binatang raksasa sangat kuat, dan metode budidaya alam semesta binatang raksasa sangat istimewa. Mereka dilahirkan dengan binatang buas raksasa, dan mereka dapat bergabung dengan binatang buas raksasa, berubah menjadi binatang buas raksasa, dan meledak keluar dengan kekuatan yang menakutkan. Pada puncaknya, aliansi Behemoth memiliki hampir 200 monster raksasa setingkat keberuntungan Tianyuan. Mereka tak terkalahkan, dan tidak ada alam semesta yang menjadi musuh tunggal mereka. Namun, ada juga kelemahan dalam pembangkit tenaga listrik alam semesta binatang raksasa. Setelah terbunuh, binatang raksasa itu akan mati sepenuhnya, dan tuan rumah akan terluka parah, dan sulit untuk pulih. Dalam pertempuran untuk mengepung alam semesta binatang raksasa, lebih dari 100 dari mereka terbunuh. Pemimpin Federasi Alam Semesta Dimensi melanjutkan. Bergabung menjadi satu dengan monster raksasa itu. Wang Xian penasaran, ini adalah cara kultivasi khusus lainnya. Berbicara tentang domain kacau ini, itu sama sekali berbeda dari tempat asalnya. Selain itu, alam semesta raksasa ini sangat ganas. Pada periode puncak, tidak mudah untuk mendapatkan begitu banyak tempat di antara 200 pembangkit tenaga listrik Tianyuan Fortune. Di bawah pengepungan ratusan alam semesta, tidak ada kehancuran total, dan pasti ada tingkat kekacauan. Ini tidak bisa tidak membuat Wang Xian sedikit terkejut. Ini adalah alam semesta kuat pertama yang dia temui. Tiba-tiba bingung. Bagaimana situasinya sekarang? Wang Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Perang skala penuh belum pecah, tetapi ada banyak perang lokal, dan pertempuran di tingkat penciptaan Tianyuan sering terjadi. Pemimpin Federasi Kosmik Dimensi berkata, tapi sekarang kami, Aliansi Federasi 10 Hari, telah meneliti teleportasi lubang hitam di alam semesta kenaikan mekanis, dan telah menemukan banyak alam semesta yang jauh. Pusat kekuatan kosmik ini dapat mendatangi kita. Kami juga akan membayar dan melepaskan berbagai misi federal. Teleportasi lubang hitam. Seberapa jauh lubang hitam bisa bergerak? Wang Xian membuka mulutnya dan terus bertanya. Meskipun teleportasi lubang hitam tidak sejauh teleportasi lubang hitam di sumber binatang raksasa, itu masih sangat jauh. Ada perhitungan oleh aliansi federasi. Batas jarak teleportasi lubang hitam adalah seseorang yang baru saja memasuki langit. Waktu penerbangan yang ekstrim. Jawab pemimpin Federasi Alam Semesta Dimensi. Ketika Wang Xian mendengar ini, dia sedikit terkejut. Jarak ini terlalu menakutkan. Dapat dikatakan bahwa jika ada teleportasi lubang hitam ini, makhluk alam semesta Jiuyuan dapat dengan mudah dan seketika berteleportasi ke alam semesta keadilan. Ini dapat digambarkan sebagai sangat nyaman. Biaya teleportasi lubang hitam sangat tinggi, dan aliansi federal kita hanya membentuk lusinan. Ada satu di tepi alam semesta dimensi kita. Tuan, Anda dapat langsung berteleportasi ke aliansi federal 10 hari. Di sana, kamu bisa belajar lebih banyak hal. Pemimpin Federasi Alam Semesta Dimensi melanjutkan. Wang Xian mengangguk, dia secara alami akan pergi menemui aliansi federasi 10 hari. Lihat apakah Anda bisa mendapatkan atau memperdagangkan beberapa harta, 4.479 serangan mendadak. Permisi. Setelah Wang Xian berbicara dengan pemimpin Dimensional Universe Federation sebentar, dia datang ke susunan teleportasi lubang hitam. Dia membungkukkan tangannya ke arah pemimpin Dimensional Universe Federation dan bersiap untuk pergi. Jangan repot-repot, jangan repot-repot. Pemimpin Federasi Kosmik Dimensi dengan cepat melambaikan tangannya, Tuanku, Anda bisa langsung masuk ke susunan teleportasi lubang hitam secara langsung. Jika Anda ingin mencapai aliansi federasi 10 hari dari sini, Anda memerlukan transfer. Oke, Wang Xian mengangguk, dan dengan satu gerakan, dia langsung memasuki susunan teleportasi lubang hitam. Pemimpin Federasi Dimensi Alam Semesta juga menghela nafas lega saat melihat Wang Xian pergi. Menghadapi keberadaan yang begitu kuat, dia harus berhati-hati. Aku tidak tahu dari mana orang kuat ini berasal. Sepertinya dia tidak tahu apa-apa. Pemimpin Federasi Alam Semesta Dimensi bergumam. Ketika Wang Xian memasuki lubang hitam, terjadi situasi yang mirip dengan ketika dia memasuki lubang hitam di tempat asalnya. Bagaimana susunan teleportasi lubang hitam semacam ini dan alam semesta kenaikan mekanis ini muncul?
Sungguh menakjubkan. Wang Xian sedikit kagum dengan teleporter cepat itu. Sekarang, bahkan jika dia memiliki kekuatan kekacauan, dia tetap tidak dapat membuat lubang hitam yang aneh. Agaknya, lubang hitam ini mungkin tidak hanya membutuhkan energi, tetapi juga harta untuk diatur. Ada banyak lubang hitam di sumber binatang raksasa. Kenaikan mekanis seharusnya mempelajari lubang hitam di sumber binatang raksasa, dan kemudian menciptakan susunan teleportasi lubang hitam. Wang Xian bergumam. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan bintik-bintik cahaya secara bertahap muncul di depannya. Wang Xian tahu bahwa ini akan segera berakhir. Transmisi ini memakan waktu 1 bulan. Dalam susunan teleportasi lubang hitam, itu relatif aman. Dan kali ini alam semesta dalam perjalanan disebut alam semesta para dewa kuno, dan alam semesta ini adalah alam semesta dari sistem kultivasi normal. Menurutnya, Wang Xian mendapat banyak informasi dari otak aliansi federasi 10 hari. Misalnya, seluruh federasi memiliki lebih dari 300 alam semesta sebagai anggotanya. Selain itu, karena transmisi lubang hitam, ratusan alam semesta telah ditemukan. Teleportasi melalui lubang hitam memperpendek jarak antara kedua sisi. Sampai batas tertentu, alam semesta ini dapat memberikan bantuan ketika federasi 10 hari menghadapi krisis. Adapun apakah ada aliansi di antara mereka, saya tidak tahu. Selain itu, kekuatan aliansi Behemoth semakin kuat. Alam semesta binatang raksasa memiliki kekuatan yang menakutkan. Selain itu, alam semesta Behemoth telah mengumpulkan ratusan alam semesta yang sangat kuat. Kedua belah pihak sering mengalami gesekan dan pertempuran di sumber binatang raksasa itu. Aliansi Behemoth, mereka menggunakan cara khusus untuk mengendalikan raksasa kacau yang merupakan sumber raksasa. Aliansi Federasi 10 hari secara alami akan mencegah mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat, dan juga dengan panik memburu dan membunuh Chaos Behemoth. Namun aliansi Behemoth tampaknya memiliki cara khusus untuk menarik Chaos Behemoth, sehingga tidak pernah berkurang. Singkatnya, kedua belah pihak agak mirip dengan kubu Justice League Evil Sequence. Berdengung. Seseorang mengirimnya, hehe, langsung bunuh. Sejak munculnya susunan teleportasi lubang hitam ini, itu telah membawa banyak masalah bagi kita, dan mereka harus membayar sejumlah harga. Ketika Wang Xian hendak mengirim, dia yang berada di susunan teleportasi lubang hitam tiba-tiba mendengar suara dari luar. Ini membuatnya sedikit terkejut, dan wajahnya penuh keheranan. Apa situasinya? Matanya sedikit menyipit, dan seluruh tubuhnya terbungkus energi. Berdengung. Segera setelah itu, Wang Xian keluar dari susunan teleportasi lubang hitam. Detik berikutnya, energi menakutkan menyerangnya. Gelombang energi ini menutupi dirinya, karena itu adalah serangan yang telah direncanakan sebelumnya, bahkan Wang Xian tidak bereaksi. 3 tingkat kekuatan serangan. Tapi ketika Wang Xian merasakan kekuatan serangan, dia tidak khawatir. Energi menyelimuti tubuh, membentuk pertahanan yang kuat. Serangan mengerikan mendarat di tubuh Wang Xian, dan pertahanan di tubuhnya bahkan tidak membuat riak. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kutukan jiwa, bunuh semuanya. Mari kita lakukan bersama. Sekitar, suara mengejutkan terdengar. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. 3 pria kuat berada di posisi sekitarnya. Salah satunya adalah monster yang sangat besar, yang berukuran puluhan ribu meter, seperti ular naga khusus. Seluruh binatang raksasa memancarkan aura tingkat jalan. Di sebelah kanan adalah tubuh hidup yang terlihat seperti jiwa, dikelilingi oleh berbagai hantu yang mengerikan dan menakutkan. Napas sama menakutkannya. Gelombang energi terhenti di depannya, dan energi ini mengembun menjadi penampilan Wang Xian, dan dia menyerang energi tersebut. Serangan yang sangat aneh. Adapun posisi sebelah kanan juga bukan manusia biasa, ia memiliki 2 kepala, yang satu terlihat perempuan dan yang lainnya terlihat laki-laki. Satu hitam, satu putih. 2 energi terang dan gelap di atas saling terkait, dan nafasnya menakutkan. Binatang raksasa dan pembangkit tenaga listrik berkepala 2 hitam putih memiliki energi yang diseduh di depan mereka, dan mereka jelas ingin bergerak. Murid mereka mengunci Wang Xian, penuh keterkejutan. Agak tidak bisa dijelaskan. Aku diserang tepat setelah diteleportasi. Wang Xian menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi tak bisa berkata-kata di wajahnya. Namun, saat ini, dia juga pindah. Karena pihak lain ingin menyerangnya, dia pasti tidak akan bersikap lunak. Ledakan. Tubuh Wang Xian bergetar, dan energi menakutkan menyelimuti seluruh ruang.
Suara mendesing. Sosok Wang Xian menghilang seketika, dan muncul tepat di belakang binatang raksasa itu. Tidak, dia menghilang. Ini adalah keberadaan tingkat kekacauan. Bagaimana ini mungkin? Kenapa keberadaan tingkat kekacauan tiba-tiba muncul di aliansi Federasi 10 Hari? Melihat Wang Xian menghilang, binatang raksasa itu melihat sekeliling dengan panik, dan meraung ngeri. Aliansi binatang raksasa mereka menyerang alam semesta Dewa Kuno kali ini, hanya untuk menghancurkan susunan teleportasi lubang hitam dari alam semesta Dewa Kuno. Tapi hasilnya sedikit mengejutkan mereka. Mereka tidak bisa menghancurkan susunan teleportasi. Jadi, mereka bertiga bersiap untuk menyegel tempat ini, mencari cara untuk mengganggu susunan teleportasi lubang hitam. Sebelum mereka dapat menemukan jalan, mereka merasakan seseorang datang dari susunan teleportasi lubang hitam. Mereka yang menggunakan lubang hitam harus menjadi yang kuat dari aliansi Federasi 10 Hari. Untuk musuh, mereka secara alami ingin membunuh mereka. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa pihak lain ternyata adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Pembangkit listrik yang tidak dikenal. Berdekatan segera, jangan biarkan dia membunuh satu persatu. Pria kuat dengan kepala ganda hitam dan putih meraung keras dan mendekati binatang raksasa itu. Ledakan. Tetapi pada saat ini, energi ledakan yang mengerikan datang dari binatang raksasa itu. Seluruh tubuh binatang raksasa itu mulai berantakan. Ah! Dari dalam binatang raksasa itu, terdengar suara jeritan manusia. Tidak baik, hancurkan. Pria kuat seperti jiwa meremas sosok Wang Xian yang energik, meraung, dan menghancurkannya secara langsung. Pada saat ini, Wang Xian, yang muncul di belakang binatang raksasa itu dan langsung membunuhnya, segera merasakan kekuatan pembunuh kutukan. Kekuatan ini tidak lemah. Serangan aneh itu mengejutkannya. Roh iblis terkutuk. Namun, serangan aneh ini tidak banyak berpengaruh pada Wang Xian. Kekuatannya hanya sedikit lebih tinggi dari level Dao. Dibandingkan dengan Wang Xian hari ini, jaraknya masih terlalu besar. Kekuatan pembunuhan kutukan dapat dengan mudah dilawan oleh Wang Xian. Kekuatannya terlalu kuat, kita tidak bisa bersaing dengannya, kaburlah. Orang kuat seperti jiwa melihat bahwa kekuatan penuhnya mengenai tubuh Wang Xian tanpa efek apapun, wajahnya berubah, dan dia meraung ngeri. Tidak mudah untuk melarikan diri. Wang Xian memandang dengan rasa ingin tahu pada makhluk kuat yang istimewa ini. Serangannya sangat aneh, sama sekali tidak mungkin untuk dilawan. Tampaknya itu adalah kutukan khusus. Sosoknya berkedip, dan dia meraihnya. Melihat Wang Xian menguncinya, ekspresi pria kuat itu berubah drastis, dan tubuhnya dengan cepat menjadi tidak nyata. Seolah menghilang di dunia ini. Berdengung. Namun, kekuatan ruang yang kuat memaksa sosoknya keluar. Bagaimana ini mungkin? Aku adalah bakat alami untuk melarikan diri. Sosok lelaki kuat itu terguncang, matanya membelalak, dan dia meraung ngeri. Berdengung. Dengan gerakan telapak tangan Wang Xian, cakar naga yang dibentuk oleh kekuatan kekacauan langsung menutupi dan menyelimutinya. Benar-benar di penjara, Wang Xian tidak membunuhnya secara langsung. Dia melihat orang kuat terakhir. Makhluk berkepala dua hitam dan putih. Pria kuat dengan kegelapan dan cahaya sebagai satu, kekuatan pria kuat ini bisa dianggap sebagai eksistensi terkuat di antara mereka bertiga. Kekuatannya sebanding dengan keberadaan dua jalan. Makhluk itu sekarang melarikan diri di kejauhan. Tapi ruang di sekitarnya menekannya, memperlambat kecepatan terbangnya ke batas yang sangat menakutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu kuat? Saya juga pernah bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kekacauan, dan itu pasti tidak begitu kuat. Itu terlalu kuat. Dewa binatang di alam semesta binatang raksasa tidak memiliki penindasan yang begitu besar. Dua orang kuat di tingkat Dao dibunuh olehnya dalam sekejap. Makhluk berkepala dua hitam dan putih itu sedikit menakutkan. Dia tidak mengerti, kapan aliansi Federasi 10 Hari melahirkan keberadaan yang begitu kuat. Dia sangat ingin melarikan diri, energi cahaya dan kegelapan bertabrakan di sekujur tubuhnya, mencoba memecahkan rute. Tetapi pada saat ini, dia merasa seperti terkunci. Itu membuatnya tegang. Ups, aku terkunci. Dia sedikit ketakutan. Berdengung. Kecepatannya terlalu lambat, mati. Wang Xian dengan mudah berteleportasi ke tubuhnya, dan cakar naga mencengkeram tubuh mereka. Kekuatan yang tak tertahankan membuat mereka takut sampai ke intinya. Menghadapi Wang Xian, mereka bahkan tidak bisa menggunakan harta itu untuk melarikan diri. Hei,
Tidak heran aku merasa kamu sedikit aneh sekarang. Ternyata ada harta karun keberuntungan di dalam tubuh. Ketika Wang Xian meraih pria kuat berkepala dua hitam dan putih itu, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Di dalam tubuhnya, ada harta surgawi. Harta karun yang sangat aneh. Itu tidak ofensif, itu tambahan. Tianyuan Good Fortune Supreme Treasure adalah perpaduan atribut terang dan gelap. Sangat spesial. Tidak, jangan ambil harta kami, tidak. Taois berkepala dua hitam dan putih merasakan bahwa Wang Xian ingin mengambil harta surgawi di tubuhnya, dan menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Dia memiliki atribut terang dan gelap, dan dia bisa mencapai perpaduan sempurna, semua karena keberadaan harta karun ini. Begitu mereka kehilangan harta ini, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Bahkan turun dari kekuatan 2 tingkat jalan menjadi 1 tingkat jalan. Harta istimewa yang berasal dari surga ini terlalu penting bagi mereka. Ini adalah kunci untuk menyeimbangkan kekuatan kegelapan dan terang di dalamnya. Anda harus menjadi anggota aliansi binatang raksasa. Saya tidak memiliki permusuhan dengan Anda, dan saya bukan anggota aliansi Federasi 10 Hari. Tetapi jika Anda menyerang saya, Anda dipersilakan. Harta surga dan bumi ini, seperti serta mayatmu, aku menginginkan semuanya. Wang Xian berkata sambil tersenyum, energi mati mengalir ke tubuhnya, membuatnya menghilang. 3 pembangkit tenaga listrik tingkat Dao mati sepenuhnya bahkan tanpa menggunakan keterampilan harta karun mereka. Ini adalah kekuatan Wang Xian saat ini. Pembangkit tenaga tingkat Dao, di depan Wang Xian, tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka mau. Setelah memenggal mereka dengan mudah, Wang Xian menyingkirkan semua mayat dan harta. Memeriksa harta surgawi pembangkit tenaga listrik berkepala dua hitam dan putih. Sesuatu yang istimewa, mampu memadukan cahaya dan kegelapan dengan sempurna. Pada saat yang sama, itu dapat meningkatkan terang dan gelap. Ini adalah harta tambahan dan kuat, terutama cocok untuk praktisi terang dan gelap yang kuat. Dengan menggunakan harta kekayaan surga ini, seseorang dapat mencapai harta kekayaan surga sambil memiliki terang dan gelap. Secara umum, harta kekayaan surgawi ini hanya dapat meningkatkan kekuatan orang yang kuat sebanyak 2 tingkat pemula. Namun, jika tubuh memiliki terobosan dari 2 atribut terang dan gelap, itu lebih kuat dari atribut ruang. Secara umum, harta kekayaan surgawi ini dapat meningkatkan level kontrol orang yang kuat 1 level, dan menambahkan level entry baru. Itu tergantung pada pengguna. Namun, harta peramal Tianyuan ini juga memiliki kelemahan besar, yaitu, setelah harta peramal Tianyuan diambil, pemilik aslinya akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dan sangat besar. Ini dapat digunakan oleh para murid Istana Naga, tetapi saya harus membatasi harta karun keberuntungan Tianyuan ini, sehingga tidak dapat diambil. Wang Xian berpikir dalam hatinya. Tapi bagaimanapun juga, meski Wang Xian sangat kesal karena diserang, panen kali ini bisa dikatakan terlalu besar. Dengan gerakan sosok Wang Xian, dia terbang ke ahli jiwa spesial itu. Untuk pria kuat ini, Wang Xian masih penuh rasa ingin tahu. Tidak, tuanku, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Pria kuat dalam bentuk jiwa benar-benar di penjara, melihat Wang Xian menatapnya, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dia memohon belas kasihan dengan keras. Fakta bahwa dia tidak terbunuh sekarang berarti dia masih memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Wang Xian menatapnya, merasakan energi di tubuhnya. Itu memang kekuatan jiwa yang istimewa, perpaduan antara kegelapan dan kekuatan jiwa. Energi yang sangat aneh, Wang Xian mensimulasikannya dengan kekuatan kekacauan, dan menemukan bahwa itu juga dapat disimulasikan. Tapi bagaimana menggunakan energi ini, dia belum tahu. Energi yang menarik, ras apa kamu? Wang Xian berkata kepada pria kuat yang seperti jiwa itu, jika kamu berperilaku baik, aku tidak perlu membunuhmu. Ya, tuanku. Setan terkutuk itu mengangguk berat ketika menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan, bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik teratas di alam semesta terkutuk, dia harus menundukkan kepalanya. Keberadaan yang satu ini terlalu kuat. Tuanku, saya adalah iblis kutukan yang mengutuk alam semesta. Saya ahli dalam kekuatan kutukan. Kita dapat mengutuk makhluk apapun yang kita lihat, cium, atau sentuh. Setan terkutuk itu menjawab dengan patuh. Dia ingin menemukan kesempatan untuk bertahan hidup, adapun apa yang saya katakan, itu bukan rahasia.